silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul analisis butir soal dan analisis hasil belajar. A. Pengertian analisis butir. Analisis butir soal adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menelaah dan mengkaji kualitas setiap butir soal dalam suatu tes atau instrumen penilaian. Kompetensi yang diharapkan secara tepat dan akurat melalui analisis butir soal. B. Tujuan dan manfaat analisis butir soal. Analisis butir soal dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas setiap butir soal yang digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran. Melalui analisis ini, pendidik dapat menilai apakah suatu soal telah disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran secara tepat dan adil. D. Pengertian analisis hasil belajar. Analisis hasil belajar adalah suatu proses mengelola, menafsirkan analisis hasil belajar. Tujuan lainnya dari analisis hasil belajar adalah untuk mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar serta peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar. F. Hubungan analisis butir soal dan analisis hasil belajar. Analisis butir soal dan analisis hasil belajar memiliki hubungan yang sangat erat dan sangat saling melengkapi dalam proses evaluasi pembelajaran. Mungkin itu saja hasil makalah kami. Waktu saya kembalikan kepada saudara. Batasi pertanyaan. Rekom materi tentang analisis. Ikan agak istimewa. Buka sesi tanya jawab, saya batasi 3 pertanyaan. Mengidentifikasi dan mengatasi bias dalam penilaian hasil belajar siswa. Sebelumnya terima kasih kepada saudari moderator karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana cara menjumlahkan keseluruhan nilai hasil belajar? Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yudhistira. Di sini pertanyaan saya, bagaimana menganalisis hasil belajar siswa? Materi saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Isha. Keseluruhan nilai hasil belajar. Jumlah perhitungan misalnya nilai tugas 85, nilai ulangan harian 80, nilai UTS 75, nilai UAS 90, 10% sama dengan 17, 80 kali 30% sama dengan 24, 75 kali 25% sama dengan 18,75, 90 kali 25 sama dengan 25,5. Nilai akhir 17 tambah 24 tambah 18,75 tambah 25,5 sama dengan 82,25. Mungkin itu saja hasil. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Melisa, bagaimana menganalisis hasil belajar siswa. Jadi di sini ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, yaitu poin pertama mengumpulkan data nilai, dan poin kedua mengolah nilai, dan yang ketiga menentukan ketuntasan belajar, dan yang keempat mengelompokkan siswa. Itu saja yang bisa saya berikan. Pertanyaan yaitu bagaimana cara mengidentifikasi dan mengatasi bias dalam penilaian hasil belajar siswa. Yaitu pertanyaan bagaimana cara mengidentifikasi dan mengatasi bias dalam penilaian hasil belajar siswa. Jadi di sini caranya ada beberapa poin. Yang pertama, cara mengidentifikasi bias dalam penilaian yaitu membandingkan hasil penilaian antar siswa. Jadi perhatikan apakah ada perbedaan mencolok yang tidak logis
Misalnya siswa dengan kemampuan sama tetapi nilainya jauh berbeda. Dan yang poin kedua, menganalisis konsistensi penilaian. Kita harus cek dulu apakah guru memberikan nilai berbeda untuk jawaban yang kualitasnya sama, dan tindakan konsisten bisa menunjukkan adanya bias subjektif. Dan yang terakhir, menggunakan lebih dari satu nilai, yaitu membandingkan hasil penilaian dari beberapa guru. Jika hasilnya berbeda jauh, kemungkinan ada bias. Baik, itu saja yang bisa saya berikan jawabannya. Mana saudara Acang? Terima kasih. Baik. Baik, itu saja